Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kajian kitab Mabadiul Fiqih siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang sholatul musafir, ya. Saya kira anak-anak sudah sangat menghafal ini, ya. Nah, sholat musafir ini apa sih? Sholat orang yang lagi dalam perjalanan, sholatnya orang yang lagi bepergian, gitu. Nah, orang yang lagi dalam bepergian, dia ini mendapatkan keringanan dalam sholatnya, yakni sholatnya itu boleh dikosor, anak-anak, ya. Ya juzulil musafir safaron tawilan. Jadi kosor ini adalah keringanan yang diberikan kepada Allah atas orang yang dalam bepergian, ya, bepergian yang jauh, sejauh minimal marhalata ini. Marhalata ini dua marhalah. Dua marhalah itu sekitar berapa? Sekitar 88 sampai 90 km. Nah, maka apabila ada seseorang yang bepergian sudah mencapai jarak tersebut, maka orang itu boleh mengqashar sholatnya. Mengqashar sholatnya itu gimana? Sholatnya itu dipendek, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Nah, dalam mengqashar sholat ini ada beberapa syarat, ya. Syarat sahnya mengqashar sholat yang pertama, ayyakuna safaru fi ghairi maksiatin. Hendaklah orang yang bepergian ini ketika bepergiannya itu bukan untuk kemaksiatan, ya. Misalnya ada orang pergi tapi untuk merampok, sholatnya dikosor, nggak boleh, ya. Jadi bepergiannya itu karena sesuatu yang untuk kebaikan, mencari ilmu atau untuk berlibur atau untuk silaturahmi lah, yang seperti ini boleh untuk mengqashar sholatnya. Syarat yang kedua, ayyan wiyal qasra mal ihram. Niat mengqashar sholat itu ketika takbiratul ihram. Allah, nah itu niat sholat mengqashar sholat duhur 2 rakaat gitu. Yang ketiga, alla ya'tamma bimuqimin. Orang yang qashar ini tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Misalnya dalam perjalanan dia berhenti di suatu masjid, kemudian dia berjamaah, dia qashar bermakmum pada orang yang mukim. Orang yang mukim ini sholatnya sholat normal 4 rakaat, dia qashar 2 rakaat di belakangnya, ini nggak boleh. Nah, jadi orang yang sholat qashar ini tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Dan di samping musafir ini diberi keringanan untuk mengqashar sholat, musafir ini juga diberi keringanan oleh Allah boleh menjamak sholatnya, ya, boleh menjamak sholatnya. Wa yajuzu al-jam'u fis safari tawil. Boleh menjamak sholatnya bagi musafir yang bepergiannya itu jauh. Yang dijamak itu antara sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Secara takdim maupun secara takhir. Jadi boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, ya. Nah, syarat-syaratnya jamak takdim apa saja? Syarat-syaratnya jamak takdim itu berarti, ya, kalau jamak takdim itu duhur dengan asar dikerjakannya di waktu duhur. Kalau maghrib dengan isya dikerjakannya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Syarat-syaratnya jamak takdim yang pertama adalah tertib. Fala yajuzu takdimul asri ala duhri walal isya alal maghrib. Jadi harus tertib. Sholat duhur dulu baru sholat asar. Sholat maghrib dulu baru sholat isya. Nggak boleh jamak takdim, tapi yang dikerjakan dulu itu asar. Habis sholat asar kemudian sholat duhur, nggak boleh, ya. Menjamak maghrib dengan isya dengan jamak takdim, isya dulu kemudian maghrib, itu tidak boleh. Itu namanya tidak tertib. Jadi harus berurutan, yang mempunyai waktu dulu yang dikerjakan, ya. Yang kedua, niatul jam'i fi sholatil ula. Niat jamak takdim itu pada sholat yang pertama. Berarti ketika waktu duhur dia sudah niat untuk jamak takdim. Yang ketiga, al-muwalatu bihaitsu la yafsilu bainahuma. Harus muwalat, harus berkesinambungan. Setelah mengerjakan sholat duhur langsung sholat asar. Enggak boleh habis mengerjakan sholat duhur kemudian muter-muter dulu, dolanan HP dulu,
atau kemudian tidur dulu, nggak boleh. Jadi harus benar-benar setelah sholat duhur kemudian langsung sholat asar. Tidak boleh terpisah melebihi kira-kiranya sholat 2 rakaat, tidak boleh ya. Yang keempat, ayyakuna musafiran fil ula wa inda aqtitania. Hendaklah seseorang yang musafir ini tadi ketika mengerjakan sholat jamak takdim, dia kondisinya masih dalam perjalanan ya. Jamak takdim tapi sudah ada di rumah, ya nggak boleh ya. Jamak takdim tapi belum pergi, nggak boleh ya. Nah, di samping jamak takdim, seorang musafir ini juga boleh mengerjakan sholat secara jamak takhir. Jamak takhir itu gimana? Mengerjakan sholat duhur dan asar itu di waktu asar ya. Kalau jamak takdim maghrib dengan isya itu mengerjakan sholat maghrib dan isya itu di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Lah, syarat-syarat jamak takhir ada 2. Yang pertama, niyatu takhiril ula fi waktiha. Niat jamak takhir itu di waktunya yang pertama. Jadi kalau mau jamak takhir duhur dengan asar itu di waktu duhur dia sudah niat jamak takhir. Seperti itu ya. Yang kedua, dawa musafari ila itmamis sholataini. Jadi tetapnya bepergian ketika dia mengerjakan sholat. Nggak boleh mengerjakan sholat jamak takhir tapi dia kondisinya sudah berada di rumah. Itu tidak sah jamak takhirnya ya. Itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.